Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Kami sekarang posisi ada di tol Semarang Solo. Kenapa begitu lambat sampai Solo? Disebabkan tadi ada kendala di mobil yang kami bawa. Sehingga saya berdoa dan saya punya ide untuk mengganti mobil. Nah, sekarang mobil kami sudah ganti. Ini diberi oleh... Waduh. Ini Pak Pendeta mau kemana nih Pak Pendeta? Kok kelihatannya serius banget ini mau ke Solo? Ada apa Pak Pendeta? Jangan-jangan Pak Pendeta mau rusuh lagi ya? Nah teman-teman, kita akan mereaksi tim detektif daripada Rusuh Lubis. Daripada Pendeta Rusuh Lubis ini. Yang kebakaran jenggot. Ada berita gereja di sana dirubah jadi pesantren. Nah, seperti apa? Kita akan simak ya kekonyolannya, kepanikannya, dan tipu dayanya untuk mengelabui pengurus pondok pesantren di sana. Pak Pendeta ini memang mengajarkan ajaran tipu-tipu gitu loh. Jadi mengajarkan menipu dengan berbagai cara menggunakan atribut-atribut keislaman supaya menyamarkan daripada dia sendiri. Nah untuk itu sahabat tetap pantengin terus Panji Islam Media. Bismillahirrahmanirrahim. Polda Jateng, tetapi atas nama orang pribadi ya. Di Krimsus ya, kita pinjam mobilnya untuk kita pakai besok kunjungan ke pesantren untuk mewawancarai kepala pesantren dan mewawancarai pesantren-pesantren yang ada, apakah betul itu dulu gereja terus dibeli dijadikan pesantren. Nah, jadi kita perlu membina semua rakyat Indonesia supaya mengucapkan kata-kata yang benar, bukan kata-kata hoak. Ini hujan lebat, saudara. Lihat, kami di tol nih. Hujan lebat. Pak Pendeta, omonganmu itu loh Pak Pendeta, ketinggian. Membina seluruh rakyat Indonesia agar tidak menyebarkan berita hoax atau apa. Siapa Pak Pendeta ini? Kalau boleh tahu statusnya apa ya Pak Pendeta? Dari mulai mobil katanya kendala terus dapat ganti. Taunya dapat minjem juga tuh mobil yang dipakai. Waduh, nih Pak Pendeta bener-bener deh. Ini kalau tadi nggak salah dengar ya teman-teman, mobilnya dari salah satu anggota kepolisian Dirkrimsus Jateng. Kok bisa gitu loh? Ya walaupun memang itu hak pribadi ya, silahkan saja. Cuman yang jadi titik poinnya adalah ketika suatu kendaraan digunakan untuk kepentingan dalam tanda petik menipu, kok bisa dikatakan menipu? Ya nanti ada videonya selanjutnya. Bagaimana atribut yang digunakan dan mobil yang digunakan ini untuk menginvestigasi. Kayak detektif aja ya Pak Pendeta ya. Emang Pak Pendeta ini tim detektif apa ya? Kita simak lagi kelucuannya sahabat. Hujan lebat. Nah, tapi saya tidak bosan-bosan memberikan berita kepada saudara untuk update yang terbaru di mana posisi kami. Jadi kemungkinan besar kami hari ini tidak mungkin bisa ke wilayah karena disebabkan hujan besar dan juga kami belum nyampe Solo. Mungkin bisa setelah 600 meter terus lurus ke jalan tol Semarang Solo. Nah, nanti di Solo kami akan nginap di salah satu hotel dan besok kami baru ke lokasi tempat pesantren yang dengar kabar dulunya adalah
gereja dibeli dan Terus lurus ke Jalan Tol Semarang, Solo. pesantren. Dan saya lakukan ini yang pertama demi bangsa dan negara, supaya tidak ada berita Coba hoax. pendeta ulang lagi sekali lagi, coba. Takut saya salah dengar ya, atau teman-teman salah dengar ya. Pak Pendeta lakukan ini demi bangsa dan negara agar tidak terjadi berita hoax. Apa saya nggak salah dengar ya? Teman-teman, kira-kira apa yang diucapkan Pak Pendeta ya? Nah, biar nggak penasaran, kita ulang aja sedikit lagi ya. Biar pasti gitu loh. Tujuannya tuh apa dan untuk siapa gitu ya. Dan saya lakukan ini yang pertama demi bangsa dan negara, supaya tidak ada berita hoax. Dan saya lakukan ini yang pertama demi bangsa dan negara, supaya tidak ada berita hoax. Dan saya lakukan ini yang pertama demi bangsa dan negara, supaya tidak ada berita hoax. Parah. Ampun DJ. Ampun DJ. Baru pulang dari kelab malam ya? Ya teman-teman, jadi Pak Pendeta ini tak peduli hujan, menghadang, halilintar, menggema, panas, hujan, pokoknya akan dikejar kemanapun, termasuk berita mengenai banyak gereja yang sudah beralih fungsi, seolah-olah nggak percaya apa yang dikatakan oleh Pendeta Mel Atok gitu loh. Pendeta Mel Atok sendiri kan udah jauh ya, udah luas ya mainnya gitu, ke Amerika, ke Europe, ke Australia. Banyak gereja-gereja yang sudah beralih fungsi, yang jadi pasar ada, yang jadi kafe juga ada, yang jadi bioskop banyak, bahkan ada juga yang jadi masjid, kata Pendeta Mel Atok. Tapi pendeta ini, yang satu ini, seolah-olah dia menjadi pahlawan gitu dari kekristenan. Wah, ada gereja yang beralih fungsi, di mana? Serbu, datangi, kembalikan kepada gereja itu sendiri. Ini kok aneh ya pendeta ini ya. Nah, kita akan simak kelakuannya ketika sampai di pesantren dan menanyakan apa yang terjadi di sana dan atribut apa yang dipakai. Kita akan simak sama. Saudara Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk ya wilayahnya ini. Selamat datang Kampung KB ya. Sepertinya sudah nggak jauh lagi saudara. Kita akan sampai ke pesantren Hidayatullah yang katanya dulu itu gereja dibeli dijadikan pesantren. Kita mau cek kebenarannya dan kita lakukan investigasi dengan kejujuran. Sahabat Pillah dimanapun sahabat Pillah berada teman-teman ya, coba teman-teman perhatikan atribut yang dipakai oleh si Rusul Lubis ini ya. Rusul Lubis lagi, aduh maaf, Rusul Lubis ini.
Dia memakai songkok putih, dan yang notabene ya, kalau songkok putih ini kebanyakan di Indonesia ini digunakan oleh mereka-mereka yang telah menunaikan ibadah haji ke Mekah gitu loh, baru menggunakan songkok putih. Karena kalaupun kita belum menggunakan itu, biasanya juga anak kecil juga bisa ya menggunakan itu, dan ini memang budaya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah nggak malu gitu Pak Pendeta? Anda kan seorang pendeta, kenapa harus memakai atribut keislaman untuk mendatangi pesantren? Harusnya kan Anda jujur saja gitu loh. Tapi ya memang begini ya yang diajarkan oleh agama Anda mungkin ya. Namun yang saya titik beratkan adalah kok ini terbalik dengan pendeta yang lain. Pendeta yang satu ini kok emang nyeleneh gitu ya. Sok-sokan, investigasi, sok-sokan. Tapi atribut yang dipakai adalah atribut muslim. Ini loh Pak Pendeta. Lalu kita akan simak lagi apa yang dipakai oleh pendeta ini ketika datang di pesantren, teman-teman. Tidak ada rekayasa. Doakan supaya kepala pesantrennya mau diwawancarai, itu saja. Ya, saya juga sudah mulai pakaian begini, saudara lihat. Ya, saya sudah pakaian Islamik. Bukan berarti kita mau jadi Islam. Kita masih terus berlanjut ya. Tadi kita berhenti sebentar di kantor kepala desa itu, dan kita masih melanjutkan perjalanan ini sampai menuju ke pesantrennya saudara Hidayatullah. Nah, ini sudah masuk wilayah-wilayahnya, tapi sepertinya jalannya memang agak desa ya. Setelah 300 meter, belok kanan. Ya, kita tidak tahu alamat tepatnya, makanya kita pakai Google. Kita kemari karena ada orang yang kasih video dan kasih juga kisah sejarah kenapa ada pesantren di sini ini. Katanya ya itu dulu gereja dibeli dijadikan pesantren. Jadi saya pingin kebenaran. Jadi pembuktiannya ya harus kita adakan ini ya, harus kita adakan yang namanya investigasi, seperti waktu kami investigasi ke Tumut. Mungkin sebagian saudara berpikir, wah ngapain sih investigasi? Oh, saudara, Yesus kaya, asal untuk kebenaran. Dan kita mendukung pemerintah supaya tidak ada berita hoak lagi. Ya, kalau memang itu dulu memang dari gereja dibeli jadikan pesantren, ya nanti yang kita beritakan ya itu. Ya, lihat topi saya sudah pakai begini karena sudah mendekati. Kami akan bertemu dengan kepala pesantrennya. Doakan saja supaya beliau mau ditemui, dan kita bersahabat, kan kita saudara, sehukuah, satu negara, satu bangsa, walaupun tidak sehukuah kita dalam akidah. Ya, ini no problem harusnya. Ya, tapi kan kita nggak tahu ya secara manusia bagaimana pemikiran manusia masing-masing, kita nggak ngerti saudara. Jadi doakan saja ya kita bisa berjumpa dengan kepala pesantrennya, kita bincang-bincang. Jadi nanti bisa lurus beritanya. Nah, ini sudah masuk kayak seperti lebih hutan lagi ya, masuk lebih hutan lagi. Lalu belok kiri. Iya, kita ngikuti Google aja, kita nggak tahu saudara di mana ini tempat. Ya, sama seperti waktu kita ke Tumut, kita juga nggak ngerti ya, tapi Anda bisa lihat itu di videonya ya, bagaimana perjuangan kita sampai bisa membuktikan bahwa yang dikatakan Ustadz Stephen Indra Wibowo itu bohong. Yang dia katakan satu kampung itu Kristen semua mualaf di Tumut. Saya udah buktikan ya, saya udah buat investigasi, dan saya juga sudah wawancarai RT RW-nya. Anda lihat dong di YouTube-nya ya. Saya lupa judulnya ya, apa ya judulnya ya. Nah, tapi Anda boleh lihat lah. Mungkin ada Tumutnya apa-apa. Coba dibantu itu asisten-asisten. Oh, ketika dikatakan mualaf, satu kampung jadi mualaf, pendeta Yesus Lubis langsung ke TKP kalau nggak salah begitu ya. Kalau nggak salah begitu, itu asisten-asisten di belakang yang mengingatkan saya.
Ini saya nggak habis pikir Pak Pendeta. Itu asistennya itu yang di belakang apa yang lagi nyupir gitu loh. Kan biasanya teman-teman ya, kalau kita punya punya kendaraan pribadi nih, terus punya asisten, kan biasanya asistennya ini di depan gitu loh. Kok ini asistennya di belakang? Dan teman-teman nanti bisa lihat semua asistennya ini menggunakan atribut muslim semua. Padahal itu adalah seorang Kristen. Gitu loh. Kok asisten ini majikan yang menyupiri asisten? Ubis, kok mau-maunya ya disuruh nyetir, terus ngomong baceprot gitu ya, sambil nyetir. Asistennya ongkang-ongkang kaki di belakang. Udin. Ubis. Kok kebangetan banget ya, bis? Aduh. Kita sudah mulai masuk ke desa-desanya ini. Saudara lihat, ini desa-desanya, ya. Kita sudah pakai kufiah putih untuk menghormati, menghargai budaya orang sini, saudara. Ya bagi saya sih tidak harus beragama apa ya untuk pakai ini, karena saya yakin betul ya, siapa juga boleh pakai topi ini asal jangan menghina ajaran dan Pak Pendeta, kalau namanya menghormati itu tidak mesti menggunakan atribut daripada yang kita mau kunjungi. Ya, misal Pak Pendeta mau mendatangi pesantren, cukup menggunakan batik, ya, cukup menggunakan pakaian sopan, tertutup, rapih, bersih. Tidak perlulah pakai peci. Nggak begitu kalau menghormati Pak Pendeta. Kecuali kalau Pak Pendeta mau ada dalam hati Pak Pendeta sudah diniatkan untuk menipu dengan penampilan Pak Pendeta dan timnya. Ini dari mana gitu menghormati? Menghormati apa? Menghormati kepalamu. Gitu loh. Pak Pendeta ini kadang-kadang suka gabruk. Ya teman-teman, kalau boleh dikata ya, kalau boleh mengatakan pendeta satu ini tidak memiliki tata krama atau adab atau sopan santun ya, dimana banyak sekali dalam video-videonya selalu menerobos tempat orang lain, langsung syuting gitu, langsung ngambil gambar gitu tanpa meminta izin dulu terlebih dahulu. Dan ini kan menjadi hal yang negatif gitu loh. Menjadi contoh yang buruk gitu. Bagaimana mungkin seorang pendeta melakukan hal seperti ini? Tapi kan kalau di agama mereka mau bebas saja ya, karena kan udah ditebus ya, gitu loh. Ayo, pendapat teman-teman kira-kira gimana nih pendeta yang satu ini? Tulis di komentar ya, jangan lupa. Kita lanjut lagi ya. wah, Assalamualaikum. Ayo, pimpinannya mana ada? Pimpinannya Pak apa? Pandur ya. Satu lagi sahabat mesti dicatat di sini ya. Pendeta yang satu ini, si Rusuh Lubis ini selalu menggunakan kata Assalamualaikum setelah tadi menggunakan peci untuk mengelabui. Kedua, datang ke pondok pesantren mengucapkan Assalamualaikum. Ini gabrulnya ini, songongnya gitu loh. Tidak ada adabnya, tidak ada sopan santunnya. Jadi bukannya tadi kan dibilang bukan untuk menghina atau menghujat, bukan. Ini justru penghinaan gitu loh.
Setelah atribut kami pakai, atribut yang kamu pakai itu menyerupai kami, memanipulasi kami, bahasa yang digunakan juga sama gitu loh, menggunakan istilah-istilah keislaman. Kenapa nggak pakai istilah Anda sendiri, Pak Pendeta? Cobalah Pak Pendeta, saling menghargai itu bukan seperti ini bentuknya. Gitu loh. Memang Anda diajarkan tipu-tipu sih sebenarnya ya. Assalamualaikum Ustaz. Sebentar bincang-bincang aja dulu. Kira-kira saya mau nanya-nanya, bisa nggak? Masuk dulu aja. Hah? Oh gitu ya? Oh ya, saya nanya bentar ya. Oke. Oh gitu. Ini kantor ya? Iya. Oh. Soalnya tadi ada mau buru-buru nih. Apa namanya? Karena saya dengar kabar tuh, dulu ini bekas gereja ya? Dikatakan gereja itu seperti rumah doa. Oh, seperti rumah doa. Makanya kan kalau ada yang mengunggah YouTube tuh gereja. Beda. Kalau gereja sama rumah doa itu sedikit beda. Kalau rumah doa itu kan bisa milik perorangan. Kalau gereja enggak. Makanya saya kaget kok gereja bisa dijual gitu. Jadi saya pengen klarifikasi aja gitu. Iya. Bisa di ini ya? Bisa saya apa ya? Saya tanya-tanya gitu. Kalau sebenarnya sih, kalau kami ini bagian apa ya namanya, cuma bagian pengasuh santri, jadi kurang tahu flashbacknya bagaimana. Oh, komandannya siapa? Komandan. Ketuanya? Ketuanya saya belum datang. Nanti insya Allah datang. Jam berapa? Biasanya sih sore. Oh, jam berapa ya? Bisa jam berapa dia datang? Biasanya juga ada sih, tapi yo kurang tahu. Tapi intinya aja supaya bisa ini, supaya ada laporan kami aja ya. Karena YouTube itu. YouTube yang mana, Pak? Lupa saya, cuma ada kabar fashion apa gitu. Fashion ini karena kan dibilang gereja banyak tumbang apa dibeli gitu. Jadi kita mau tahu kalau rumah doa itu memang ya, itu ya flashbacknya rumah doa perorangan terus dijual. Oh. Kalau zaman dulunya. Ya oke lah, saya bisa, saya minta laporan dikit aja ya. Bahwa ini rumah doa ya, bukan gereja ya. Ajudan. Saya pikir itu aja. Ini luas ya? Iya. Ini tempat apanya ini? Ini buat ngaji santri. Oh, ngaji santri ya. Ini tempat ngaji santri ya. Assalamualaikum. Ada juga di sini. Ya, oke. Iya. Ya, 5 menit aja mau. Jadi ternyata ini bukan gereja. Ya, bukan dulu gereja. Rumah doa. Rumah doa. Oh, di rumah doa itu ada apa aja dulu? Ada. Wah, kurang tahu kalau itu. Ada ini ya, kalau nggak salah di satu Google saya baca ada jualan obat. Jual obat, terus maksudnya apotek. Yang di sininya? Dulu ya. Ini kan 2000 berapa meter kalau nggak salah. Kurang tahu Pak, anak kesini sudah jadi bebas. Oh, udah jadi. Udah pembebasan Sudah tanah. bebas. Kami ke sini kan terus berada di pondok, kami hanya pengasuh, jadi sudah jalan, tinggal menjalankan. Oh gitu. Kan mau menginjili ya. Dan yang diinjili pun memang nggak ada di situ. Siapa yang mau diinjili?
itu memang pengurusnya, ternyata anak pesantrennya pun nggak ada kelihatan ya. Jadi yang saya tahu tadi itu menara doa dulu dibeli. Menara doa ini ya bisa aja punya pribadi, misalnya saya orang kaya nih, buat doa aja tempat doa gitu loh, terus dibeli oleh orang Islam, dijadikan itu menara Quran ya, bukan yang kita dengar di apa itu ya. Yang dengar di itu pun mau klarifikasi tadi apanya ketua yayasannya, tetapi dia sudah percayakan sama itunya asistennya tadi, pengurusnya, untuk menjawab. Tadi sudah ditelepon ke belakang. Tadi kan kalau Anda lihat video tadi kita berdua, terus dia ke belakang itu yang satu itu menelepon. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita sudah mewawancarai tadi ya ketua atau asisten perwakilan dari Yayasan Hidayatullah di Karanganyar, Solo tadi. Saudara, ternyata semua itu yang kita lihat di YouTube itu berita hoak ya. YouTube-nya namanya Indonesia apa tolong. Saudara, dia katakan di situ kan dulu gereja besar, terus gereja-gereja banyak tumbang di Eropa, dan di Indonesia pun udah tumbang. Ini salah satu gereja yang dulu gereja yang cukup besar, ada menara doa tinggi, tapi udah tumbang, dibeli dan dijadikan pesantren. Ternyata itu bukan gereja, itu hanya milik orang pribadi aja buat rumah doa begitu, gitu loh. Terus buat rumah doa begitu, apa namanya ya? Ya wajar aja orang jual lagi gitu, dibeli. Ya sama aja misalnya ada seseorang yang bangun musola di samping rumah, terus dijual. Ya terus ada. Iya Pak Pendeta. Nah yang jadi pertanyaan saya ya, urusan Pak Pendeta ini apa gitu loh. Ketika itu memang gereja itu mempunyai atau dipunyai oleh pribadi terus dijual, apa urusannya? Buktinya sudah banyak kok gitu loh. Pendeta Mel Atok juga menyatakan bahwa banyak gereja-gereja yang sudah dijual bahkan beralih fungsi. Ini Anda kayak kebakaran jenggotnya, bener-bener kebakaran jenggot, tapi Anda nggak pakai jenggot ya. Jadi kebakaran apa gitu. Tapi yang penting ya, sahabat Bila dimanapun sahabat Bila berada, bahwa rumah doa sama gereja itu hampir mempunyai tempat arti yang sama, yakni tempat kita berdoa, tempat kita menyembah, tempat kita meminta sesuatu. Ini menurut literasi yang saya dapat dari Google ya, gitu loh. Ada di Google, tinggal dicari aja rumah doa, pengertian daripada rumah doa, kayak gitu. Nah, kita perhatikan ya dari awal tadi bahwasannya pendeta ini menggunakan kata daripada umat Islam, yakni Assalamualaikum. Itu yang pertama. Yang kedua, pendeta ini memakai atribut-atribut keislaman. Yang ketiga, niat awalnya ini untuk menginjili, tapi di sana nggak ada orang ternyata, jadi sia-sia. Akhirnya balik lagi, gitu loh. Terus dikatakan pendeta ini apa ya, sotoy gitu loh, mengetahui detail tentang seluk-beluknya itu, padahal itu semua omong kosong, itu semua tidak ada data dan faktanya, gitu loh sahabat Bila. Tapi ujung-ujungnya apa nih? Setelah di akhir video, ujung-ujungnya apa coba? Kita akan simak sekaligus saya akhiri perjumpaan kali ini dengan reaksi daripada pendeta rusuh lubis kali ini. Semoga teman-teman terhibur ya, dan mengambil hikmah. Jadilah diri sendiri, jadilah agama itu sebagai wujud identitas kita sendiri. Jangan digunakan agama itu untuk tipu-tipu, jangan digunakan untuk mengelabui orang, dan jangan digunakan untuk tujuan di luar agama itu sendiri. Kami dari Studi Panja Islam Media undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Orang Kristen beli misalnya, ya apa salahnya juga kan begitu.
apa salahnya juga kan? Oke lah. Ya, jadi saudara Bapak Ibu sekalian, Anda yang memang betul-betul punya hati misi Injil Kerajaan Allah, baik itu dalam penginjilan, baik itu dalam investigasi, supaya terbukti mana yang benar, mana yang salah, mana yang hoak, mana yang benar. Anda bisa dukung pelayanan ini di rekening yang ada di layar ini, di deskripsi juga ada, saudara. Anda memberi, Anda tidak mungkin jadi miskin. Anda tidak memberi pun tidak mungkin jadi kaya.